Yesus Kristus dan Roh Kudus. Puji dan syukur, terima kasih. Kami tiada yang terhingga pada kesempatan pagi, siang, sore, dan malam hari ini Tuhan, di mana Tuhan yang telah menghimpunkan kami satu persatu, sehingga kami dapat hadir Tuhan ke hadirat-Mu. Kami ucap syukur, kami boleh datang ke tempat kemuliaan-Mu, dan juga ke Maha Kudusan-Mu Bapa. Kami datang Tuhan juga mohon ampun terlebih dahulu akan segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami Tuhan, dan juga mungkin ada beban-beban yang juga kami bawa. Biarlah kiranya Tuhan Engkau saja yang akan mengurapi kami masing-masing, dan biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang akan melingkupi kami sehingga kami bisa dengan sepenuh hati Tuhan hadir pada kesempatan pagi ini Tuhan untuk beribadah dan juga untuk memuji dan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu sebentar lagi. Kami mohon biarlah kiranya Tuhan saja yang akan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu satu persatu kami Tuhan, dan Tuhan juga yang akan berbicara firman Tuhan nanti melalui Ibu Alida. Biarlah kiranya juga Tuhan pimpin beliau dengan hikmat dan kuasa-Mu Bapa, dan biarlah kiranya Roh Kudus-Mu saja yang akan menyampaikan apa yang kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Bapa yang di surga, kami mohon dengan segala kerendahan hati, biarlah kiranya Engkau yang memberikan kepada kami, untuk kami bisa mengerti dengan segenap hati, dan juga Tuhan akan membekali kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk juga kami bisa melakukan apa yang nanti kami telah dengar. Bapa yang di surga, pimpin kiranya ibadah kami pada kesempatan hari ini Tuhan, dari awal sampai pertengahan dan juga pada akhirnya, dan biarlah kiranya Tuhan juga lancarkan hubungan internet Tuhan, Engkau angkat semua dari segala gangguan-gangguan Bapa, dan biarlah kiranya semuanya ini Bapa untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Kami mengucap syukur, terima kasih, dan kami puji Engkau Tuhan Allah Bapa kami, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Pelajaran hari ini berjudul Mengapa Kita Perlu Mempelajari Silsilah. Ya. Nah, bahannya saya ambil dari buku Silsilah di Kitab Kejadian, itu buku pertama Sejarah Penebusan, karangan dari Pendeta Abraham Park. Nah, malam ini saya akan membahas 2 poin, yaitu pertama mengenai latar belakang dari Kitab Ulangan, dan yang kedua akan membahas mengenai tujuan mempelajari silsilah. Kita baca ayat pembukaannya, tolong Bu, tidak? Ingatlah kepada zaman dahulu kala. Perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu. Kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Ya. Nah, Ulangan 32 itu ditulis oleh Nabi Musa, ya. Berisi 3 khotbah perpisahan Musa. Nah, kenapa dibilangnya khotbah perpisahan? Karena setelah berkhotbah, Musa naik ke Gunung Pisga dan dia mati, dan kemudian Yosua yang menggantikan Musa memimpin bangsa Israel masuk ke Kanaan. Ya. Nah, khotbah Musa ini disampaikannya di dataran Moab. Itu di tahun ke-40 di akhir perjalanan padang gurun mereka. Nah, siapa yang mendengarkan khotbah Musa ini? Yang mendengarkan adalah generasi kedua bangsa Israel. Kenapa disebut generasi kedua? Karena generasi pertamanya yang orang-orang Israel, orang-orang Mesir, orang Israel itu keluar dari Mesir, itu mereka sudah mati di padang gurun. Dan sekarang generasi kedua adalah anak-anak yang lahir di padang gurun. Nah, sebelum saya memulai untuk membahas apa maksud dari perintah di Ulangan 32 ayat 7, maka saya akan membahas sedikit latar belakang bagaimana bangsa Israel itu bisa ada di padang gurun. Dan bagaimana generasi pertama itu bisa mati di padang gurun, ya. Nah, bangsa Israel itu adalah bangsa yang berasal dari keturunan Abraham, ya. Jadi Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, ya, dan Yakub punya 12 anak yang kemudian menjadi suku Israel.
Nah, Yakub sendiri di kemudian hari namanya diganti oleh Tuhan menjadi Israel, yang artinya pemenang. Maka itu dibilangnya bangsa Israel, bukan bangsa Yakub. Tinggal di Kanaan. Ya, Abraham, Ishak, Yakub tinggal di Kanaan, ya. Dan ada suatu peristiwa di mana anak ke-11 Yakub yang bernama Yusuf, ini saudara-saudaranya iri hati sama Yusuf. Sehingga Yusuf di usia 17 tahun dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak di Mesir. Singkat cerita, Yusuf pada akhirnya menjadi mangku bumi. Apa itu mangku bumi? Mangku bumi itu adalah orang kedua setelah Firaun, ya. Jadi di situ Yusuf itu mengelola semua gandum, ya. Jadi dia sebagai tangan kanannya Firaun, ya. Nah, kemudian ada suatu peristiwa yang di mana ada masa kelaparan yang hebat di seluruh dunia, ya. Tetapi di Mesir tidak ada, karena di Mesir ada gandum. Sehingga bangsa-bangsa lain itu beli gandum di Mesir. Termasuk ya ini keluarganya Yakub ini. Nah, jadi saudara-saudara Yusuf dia pergi ke Mesir, beli gandum, ketemu Yusuf, dan kemudian Yusuf mengenal, kemudian mengampuni mereka, dan pada akhirnya Yusuf mengajak keluarganya untuk pindah ke Mesir. Ya, singkat cerita, ya, jadi 70 keluarga Yakub ini semuanya pindah ke Mesir. Nah, di Mesir mereka tinggal di suatu tempat yang bernama Goshen. Ya, Goshen itu di ujung perbatasan Mesir. Jadi walaupun Mesir itu banyak kota, bukan berarti bangsa Israel itu pindah dan hidupnya bercampur dengan bangsa Mesir, tidak. Jadi mereka tinggal hanya di satu tempat, yaitu bernama Goshen. Ya. Nah, kemudian 70 orang ini beranak cucu, ya, sampai akhirnya menjadi banyak, ya. Dan Firaun yang baru itu tidak kenal sama jasanya Yusuf. Dan Firaun yang baru itu rasis, sehingga Firaun memperbudak bangsa Israel. Ya, jadi bangsa Israel diperbudak selama 400 tahun. Nah, kemudian singkat cerita, ya, lewat bimbingan Musa, ya, bangsa Israel itu bisa eksodus dari Mesir, ya, menuju ke Kanaan melewati padang gurun. Nah, jadi seperti itu. Kenapa bangsa Israel ada di padang gurun? Ya. Nah, sekarang di mana itu dataran Moab? Dataran Moab itu adanya di ujung padang gurun sebelum mereka menyeberang Sungai Yordan. Ya. Nah, tadi cuma masalahnya tadi yang saya bilang, apa yang terjadi dengan generasi pertama yang eksodus dari Mesir? Ya, mereka semua mati di padang gurun. Kenapa bisa mati? Apakah karena Tuhan kurang besar kuasanya sehingga mereka tidak gagal, mereka masuk Kanaan dan hanya anak-anak mereka yang masuk Kanaan? Inilah yang menjadi pelajaran buat kita pada hari ini. Coba kita baca ayatnya 1 Korintus 10 ayat 11. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ya, nah perjalanan umat Israel dari Mesir sampai ke Kanaan itu adalah gambaran dari perjalanan iman kita hari ini. Ya, Mesir itu menyimbolkan keadaan kita sebelum percaya sama Tuhan. Ya, hidup di dalam perhambaan dosa, diperbudak oleh dosa, oleh hawa nafsu kedagingan. Ya, kemudian kita percaya kepada Yesus, kita menerima pembaptisan, dan kemudian kita mulai belajar hidup di gereja. Ya, nah padang gurun sendiri itu menyimbolkan gereja. Kita baca ayatnya Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu.
Ya, sidang jemaah itu congregation ya. Jadi gereja ya. Dan di padang gurun bangsa Israel itu menerima firman Tuhan melalui Musa. Hari ini kita di gereja, kita menerima firman kan dari pendeta, dari pastor ya, seperti itu. Jadi di gereja ya, kita menerima firman, menerima perlindungan dari Tuhan ya, sampai akhirnya kita ujungnya masuk ke sorga. Nah, kita baca Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Baca Mika 6 ayat 8. Mika 6 ayat 8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Ya, kita hidup bergereja ini harus ada buahnya dalam kehidupan kita, yaitu supaya kita bisa rendah hati dan kita bisa berpegang pada perintah Tuhan. Ya, nah sebenarnya di kata rendah hati ini ya, 3 minggu yang lalu saya belajar lewat mendengarkan khotbah dari pendeta Jabez Park di gereja kami ya, yang menjelaskan mengenai rendah hati ini dalam bahasa aslinya ya. Dan waktu saya mendengarnya saya menerima banyak kasih karunia ya. Ternyata rendah hati ini bukan seperti rendah hati yang orang dunia pikir. Jadi misalkan direktur direktur itu rendah hati ya, dia makan di warung bersama karyawan-karyawannya gitu. Oh, orang itu kaya raya rendah hati ya, tapi dia pakai bajunya sederhana, nggak pakai baju branded. Nah, bukan seperti itu rendah hati yang dimaksud di sini. Ya, ternyata rendah hati itu dalam bahasa aslinya itu artinya dipermalukan. Ya, jadi seperti Yesus yang disalib, seperti orang berdosa. Padahal dia tidak berdosa, dan dia disalib dengan telanjang bulat, dipermalukan seperti itu. Memang kalau kita lihat salib Yesus yang di gereja Katolik itu kan ada kainnya yang menutup auratnya, tapi aslinya itu telanjang bulat Yesus itu. Ya, dan juga rendah hati itu adalah seperti perumpamaan yang dimana perumpamaan tentang anak yang berfoya-foya menghabiskan uang bapaknya. Jadi minta uang bapaknya, kemudian dia pergi, ya, kemudian dia berfoya-foya sampai akhirnya dia habis uangnya dan dia kelaparan. Ya, dia kelaparan sampai dia akhirnya ada makanan babi, dia pun makan makanan babi itu. Tapi akhirnya dia nggak kuat dan akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke rumah bapaknya. Pada waktu dia kembali ke rumah bapaknya, dia pasti sangat malu sekali kan? Ya, saking malu ya, karena dia sudah menghabiskan uang bapaknya. Tapi dia akhirnya kembali dan sampai-sampai dia bilang sama bapaknya, "Jadikan saja aku ini hambamu." Karena setidaknya menjadi hamba bapaknya bisa dapat makan. Ya. Dan juga rendah hati yang dimaksud itu adalah seperti rendah hati dari doa pemungut cukai yang sampai-sampai tidak berani mengangkat kepalanya untuk berdoa karena merasa terlalu banyak dosa. Jadi seperti itu, rendah hati itu adalah kita malu ya. Malu karena dosa kita begitu banyak kepada Tuhan, tapi Tuhan begitu sayang sama kita, mengampuni kita, menjadikan kita sebagai anaknya ya. Jadi kalau sudah malu kembali kepada Tuhan, kita nggak bisa mengeluh lagi karena kita sudah sangat bersyukur sekali diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Nah, sekarang Israel ini generasi pertama ini, apakah bisa rendah hati yang seperti dimaksudkan itu? Ya, tapi sebelumnya kita lihat dulu di Ulangan 29 ayat 5. Di padang gurun ini apakah mereka kekurangan? Coba tolong dibaca. Ulangan 29 ayat 5. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Iya, masalah pakaian
kasut itu tidak ada masalah ternyata di padang gurun. Masalah makan, minum juga tidak masalah. Ada hujan mana yang turun, ya, dan juga gunung batu, ya, itu keluar air sungai yang mana 2 juta orang dan ternak semua minum dengan sepuas-puasnya, ya, dan juga karena cuaca di padang gurun itu ekstrim, maka kalau siang itu sangat panas dan malam dingin, maka Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api. Jadi di siang hari ada tiang awan sehingga mereka tidak kepanasan, dan malam hari ada tiang api sehingga mereka tidak kedinginan, dan juga binatang buas tidak mendekati kemah mereka. Ya. Nah, dengan seperti itu, selama di padang gurun, Tuhan bersama mereka. Immanuel, ya, tiang awan, tiang api ini adalah lambang Immanuel, ya, menjaga dan melindungi mereka. Sama kita juga hidup bergereja, Immanuel sama Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Tetapi apakah umat Israel itu bersyukur kepada Tuhan? Kan itu pertanyaannya. Coba kita lihat, coba kita baca. Bilangan 14 ayat 26 sampai 29. Lagi difirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Ayat 27. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ayat 29. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Ya, jadi walaupun mereka menikmati Immanuel dari Tuhan itu, tetapi mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan juga di ayat 28 dikatakan, seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Memangnya bangsa Israel ngomong apa? Nah, coba kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, di ayat 2. Bilangan 14 ayat 2, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Ya, jadi mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mereka bilang, udahlah, kita mati aja lah di padang gurun ini. Dan Tuhan bilang, oh kamu mau mati? Ya mati saja. Seperti itu. Jadi Tuhan menghukum sesuai dengan perkataan mereka. Ya, karena itulah mereka harus mengembara selama 40 tahun sampai bangkai-bangkai mereka mati, satu persatu mati. Ya. Sebenarnya mereka ke Kanaan tidak perlu sampai 40 tahun di padang gurun kalau mereka taat. Nah, kita pun bisa saja seperti bangsa Israel. Kita sudah bergereja bertahun-tahun, tapi bisa saja kita selalu saja mengeluh, ya. Kita tidak pernah puas, uangnya selalu kurang, mengeluh mengenai pekerjaan kita, bisnis kita, bos kita, mengenai suami kita, istri kita, anak, mertua, mantu, ya. Mengeluhnya memang tidak secara langsung kepada Tuhan, tapi kita mengeluh sama teman. Kita bilang curhat, tetapi ujung-ujungnya mengeluh juga. Dan sekarang gaya baru mengeluh, nggak usah pakai mulut, pakai WA, mengeluh pakai jari juga kita mengeluh seperti itu. Nah, jujur saja, waktu saya menyampaikan siapin ini, saya sendiri juga bertobat karena saya juga pernah mengeluh. Jadi ini teguran buat saya pribadi, ya. Nah, di sini bangsa Israel sebenarnya mengeluh kepada Musa, tetapi Tuhan bilang apa? Mereka menista aku, katanya. Coba tolong dibaca. Bilangan 14 ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Ya, jadi kalau hari ini kita suka dengan mukjizat, ya,
itu percuma. Karena ujung-ujungnya pasti mengeluh juga. Karena mujizat tidak datang setiap hari, ya. Dan kita harus belajar dari bangsa Israel, ya. Tuhan mendengar setiap kata-kata yang diucapkan oleh manusia. Kita baca Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ya, kata sia-sia itu maksudnya kata-kata yang sembarangan. Misalkan kita bilang, aku lagi sial ini, ya sial beneran, karena sesuai dengan kata-kata kamu seperti itu. Jadi kita mesti lebih mengontrol ya mulai dari sekarang ya. Nah, karena itulah di akhir pengembaraan mereka di padang gurun ini, Musa kembali menyampaikan hukum kepada generasi yang kedua. Nah, kalau kita lihat gambar kartunnya, ini gambar kartunnya di sekolah minggu kami ya. Itu di usia 80, Musa menyampaikan hukum Taurat kepada generasi pertama. Dan kemudian setelah itu Musa sekarang udah berusia 120 tahun. Udah kakek-kakek. Dan si kakek Musa ini menyampaikan lagi hukum yang sama kepada generasi yang kedua. Jadi ini bukan firman yang baru, hukum yang baru, tapi ini semua firman yang sama. Makanya dibilang kitab ulangan, diulang. Ya, makanya mungkin buat yang baru pertama kali membaca Alkitab, mungkin bingung ya waktu baca kitab ulangan, kok kayaknya peristiwa ini saya pernah baca ya di mana ya, di kitab Keluaran apa gimana ya, itu karena lagi diulang gitu. Seperti itu, ya. Nah, di sini Musa ini lagi menanamkan ya ke dalam hati generasi kedua itu mengenai kebenaran Tuhan ya. Bagaimana Allah itu berdaulat di dalam sejarah ya. Bagaimana Allah itu sumber dari segala berkat ya. Jadi dengan hati yang cemas itu Musa menyampaikan semua pesan-pesannya, pesan-pesan akhirnya ya. Musa bilang, ingat kepada zaman dahulu kala. Ingat kepada semua pelajaran yang telah kamu belajar selama ini. Kalian sudah pernah belajar mengenai peristiwa Adam, peristiwa Nuh, ya, peristiwa Menara Babel, peristiwa mengenai perbudakan di Mesir, ataupun juga kehidupan di padang gurun. Jadi mereka disuruh ingat semua firman-firman yang selama ini mereka sudah belajar. Ya, karena Musa ini ingin supaya mereka ini generasi kedua ini bisa meneruskan iman ya dan bisa menerima tanah janji, tanah pusaka dengan seutuhnya. Nah, karena itu ketiga perintah ini pun juga harus dijaga oleh umat Kristiani pada hari ini. Supaya kita pun bisa menerima tanah pusaka yaitu kerajaan sorga. Nah, sekarang Musa itu menyampaikan firman di dataran Moab. Nah, Moab sendiri itu artinya adalah anak-anak bapak dari bapakku. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa firman yang disampaikan oleh Musa bukan berasal dari pikiran manusia, tetapi dari atas, dari Bapa. Maka kita juga haruslah menerima firman Bapa yang datangnya dari atas. Nah, jadi seperti itu latar belakang dari kitab Ulangan, ya. Bagaimana akhirnya Musa bicara kepada generasi yang kedua. Ya, semoga dimengerti latar belakang dari kitab Ulangan ini. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai poin yang kedua, tujuan kita mempelajari silsilah. Nah, di kitab Ulangan ya, pasal paling penting adalah pasal 32. Dan dari pasal 32 paling penting adalah ayat 7 yang tadi kita baca sebagai ayat pembuka. Ya. Nah, karena seluruh peristiwa ini adalah gambaran jemaat kudus di akhir zaman, maka Ulangan 32 ayat 7 juga diperintahkan untuk kita. Nah, Ulangan 32 ayat 7 itu menginstruksikan apa kepada kita? Kita disuruh memperhatikan tahun-tahun keturunan yang lalu. Tahun-tahun keturunan yang lalu itu ada di mana? Itu dicatatnya di dalam silsilah. Jadi,
dari Ulangan 32 ayat 7 adalah bahwa kita disuruh memperhatikan silsilah. Kita disuruh belajar silsilah. Kita baca Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Allah berfirman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi karena firman itu adalah Allah, maka silsilah yang adalah bagian dari firman di Alkitab itu pun juga menceritakan mengenai rahasia Allah, mengandung rahasia Allah, kehendak Allah, dan juga isi hati Allah. Jadi ketika kita mempelajari nama-nama dan tahun-tahun, kita akan mengerti penyelenggaraan Allah di dalam sejarah penebusan. Nah sekarang, Musa suruh kita memperhatikan silsilah. Tetapi kalau kita lihat di Perjanjian Baru, Rasul Paulus bilang, hindarilah silsilah, jangan dipelajarin silsilah. Wah, kelihatannya ini kayak kontradiksi. Ya, coba kita baca ayat ini, Timotius dan Titus. Bu Ida. Suaranya buka, Dek. 1 Timotius 1 ayat 3-4. Aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu, agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka, dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Titus 3:9. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Ya, ini yang menulis Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus bilang, jangan mengajarkan silsilah. Hindarilah persoalan silsilah. Nah, kalau kita sudah lihat begini, wah, bingung ya. Kita bisa saja salah paham sama Alkitab, ya. Tetapi karena itulah kita harus belajar dari bahasa aslinya. Nah, tadi Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, ya. Bulan lalu kita sudah belajar itu. Nah, kata silsilah dalam bahasa Yunani ternyata ada dua, ya. Genealogia itu bicara mengenai silsilah manusia yang tadi kita baca ayatnya. Kemudian ada lagi yang silsilah genesios, yang artinya silsilah Tuhan. Itu ada di Matius 1 ayat 1. Nah, kalau kita sudah melihat dari bahasa aslinya, ternyata yang dimaksud oleh Rasul Paulus itu, maksudnya adalah bahwa kita itu jangan memperhatikan genealogia, ya, yaitu silsilah manusia, ya. Orang-orang dunia memang memperdulikan silsilah manusia, bibit, bebet, bobot, ya kan? Untuk cari mantu, ya, mereka mau tahu ini anaknya siapa, bapaknya siapa, engkongnya siapa, suku dari mana, ya. Tetapi genesios, silsilah Tuhan, ya, Alkitab malah menyuruh kita memperhatikannya dan mempelajarinya. Dan kalau tidak tahu, tanya sama para senior. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang silsilah sendiri itu paling banyak dicatat di Kitab Kejadian. Karena itulah Kitab Kejadian sering disebut juga sebagai Kitab Silsilah. Nah, Kitab Kejadian ini luar biasa sekali, berisi 50 pasal, tetapi kalau dihitung sejarahnya itu ada 2.300 tahun sejarah. Ya, coba kita lihat ya tabel ini ya. Dari Kitab Kejadian itu bisa dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama itu pasal 1 sampai dengan pasal 11 dan bagian kedua pasal 12 sampai dengan pasal 50. Kalau kita lihat pembagian ini semua berdasarkan berdasarkan patokannya dengan Abraham, ya. Jadi bagian pertama itu bicara dari Adam sampai Abraham.
ya, dari penciptaan langit dan bumi, ya, mengenai Adam, Habel, Kain dan Habel, ya, kemudian air bah, kemudian pembangunan menara Babel, ya. Di sini kita bisa melihat bagaimana Allah terus-menerus melakukan pekerjaannya untuk menyelamatkan umat manusia. Meskipun manusia terus saja memberontak sampai klimaksnya pada pembangunan menara Babel. Nah, jadi di kejadian pasal 11 itu diakhiri dengan proses pemisahan Abraham dari tempat yang berdosa, dari Ur Kasdim menuju Kanaan. Nah, kemudian di bagian yang kedua, pasal 12 sampai 50, ini bicara tentang 4 bapak leluhur, Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Ini bicara mengenai kelahiran dari bangsa Israel. Ya. Nah, kalau Anda lihat begini, bagian pertama cuma 11 pasal, tapi bicaranya udah 2000 tahun. Mencakup 2000 tahun sejarah. Berarti di bagian pertama ini lebih banyak ada silsilah-silsilahnya. Jadi sejarah-sejarah itu dipadatkan di dalam silsilah. Silsilah kan tadi di dalam bahasa Yunani Genesios. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani, kan perjanjian lama dicatat dalam bahasa Ibrani, ya kan? Itu artinya Toledot. Jadi silsilah bahasa Ibraninya Toledot. Ya. Nah, yang artinya riwayat keturunan, daftar keturunan. Nah, di kitab Kejadian itu ada 10 Toledot. Tetapi dari antara 10 Toledot, ternyata ada satu ayat yang ditambahin kata lain, yaitu kata seper, yaitu di Kejadian 5 ayat 1. Dikatakan inilah daftar keturunan Adam. Tapi ditulisnya aslinya adalah seper Toledot. Ya, kalau dalam bahasa Inggris jelas ya, langsung the book of genealogy, bukannya this is the genealogy of Adam, enggak, tapi ada tambahan buku ya, the book ya. Nah, seper itu artinya buku. Ya, jadi seper Toledot itu artinya buku silsilah. Tapi saudara-saudara, kalau kita baca Kejadian pasal 5, itu cuma ada 32 ayat. Cuma ada selembar kertas. Kenapa sampai dibilangnya buku silsilah? Coba kalau kita pergi ke toko buku, terus kita mau beli buku, tapi hanya 1 lembar dan harganya 200.000, mungkin kita keberatan untuk beli. Nah, tapi kenapa hanya di Kejadian 5 ini saja yang ditambahkan kata buku? Ini menunjukkan bahwa silsilah di dalam Kejadian 5 itu mengandung bukan hanya sekedar nama atau tahun-tahun kapan mereka lahir atau kapan mereka mati, tapi mengandung isi yang cukup banyak untuk dianggap sebagai sebuah buku. Nah, silsilah Kejadian 5 itu adalah silsilah Adam. Ya, dari Adam sampai Nuh itu ada 1656 tahun sejarah. Karena itulah dipadatkan di dalam silsilah. Nah, sekarang selain di Kejadian pasal 5, buku silsilah itu ada di mana lagi? Itu ada di Perjanjian Baru, yaitu di Matius 1 ayat 1. Dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus. Tapi aslinya dalam bahasa Yunaninya Biblos Genesios. Juga dibilangnya inilah buku silsilah Yesus Kristus. Tapi Matius 1 pun hanya ada 17 ayat. Hanya ada 17 ayat. Berarti ini juga menunjukkan silsilah tersebut mengandung isi yang cukup banyak untuk dianggap sebagai sebuah buku. Tolong dibaca, Bu. Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ya, jadi Alkitab hanya mencatat yang penting-penting saja. Maka dipadatkan di dalam silsilah.
yang dipadatkan di dalam sila juga hanya yang penting-penting saja, yaitu nama saja dan tahun. Ya. Nah, kesimpulan. Nah, sejarah penebusan Allah itu dipadatkan ke dalam silsilah. Karena sejarah penebusan berbicara tentang Yesus Kristus, maka nama bapak-bapak leluhur yang dicatat di dalam silsilah iman juga menggambarkan penampilan Yesus Kristus yang akan datang sebagai keturunan Abraham. Jadi semakin kita belajar tiap-tiap generasi nanti, penyelenggaran Allah yang menjurus kepada Yesus Kristus akan semakin jelas dan semakin jelas. Ya. Kemudian dari antara silsilah-silsilah, ternyata kata buku silsilah cuma ada di dua tempat di Alkitab, yaitu di Kejadian 5 dan di Matius 1, yaitu silsilah Adam dan juga silsilah Yesus. Ya. Nah, inilah penemuan yang pertama kali di dalam sejarah dunia teologi. Ya, penulis buku sejarah penebusan, Pendeta Abraham Pak, itu yang pertama kali menemukan bahwa ternyata di dalam silsilah Adam dan silsilah Yesus itu ada tambahan kata buku, yaitu menjadi buku silsilah, yang mana di dalamnya mengandung penyelenggaran rahasia penyelenggaran Allah yang luar biasa. Ya. Nah, jadi sebaiknya saudara bisa baca, kalau saudara bisa baca buku itu, maka akan sangat bagus ya. Karena buku ini mengupas mengenai tokoh-tokoh iman ya dari Adam sampai Abraham. Totalnya ada 20 generasi. Nah, kenapa kita mau belajar 20 generasi ini? Karena di dalam 20 generasi ini ada 3 nenek moyang. Ya, Adam, nenek moyang pertama umat manusia. Nuh, nenek moyang kedua umat manusia setelah air bah. Dan juga Abraham itu sebagai nenek moyang iman. Saudara-saudara, silsilah itu ibaratnya itu foldership. Anda tahu kalau kita mau kirim dokumen lewat email, kalau terlalu berat, maka kita pakai foldership, itu yang ada gambar resletingnya. Nah, jadi ketika kita unzip, ya, kita buka resletingnya, maka terbukalah dokumen-dokumennya. Ya, nah seperti itu silsilah. Seperti kayak foldership. Silsilah itu berisi daftar nama. Tapi ketika arti rohaninya dibuka, itu menjadi kitab kecil yang terbuka, yang diwahyu. Tolong dibaca ayatnya. Mazmur 107 ayat 9. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ya, saudara-saudara, untuk kita bisa mengerti firman, kita harus merindukan firman sehingga supaya kita bisa menerima berkat. Ya, Tuhan hanya menyingkapkan firman hanya kepada orang yang benar-benar ingin tahu. Ya, dulu di awal-awal saya pertama kali belajar Alkitab, jujur aja, kalau baca Alkitab saya sangat ngantuk, ya, ngantuk banget deh, gitu ya kan. Nah, waktu itu di awal-awal saya punya guru Injil saya itu datang seminggu 2 kali ya ke rumah saya jauh-jauh ya. Dan saya tentu bilang, aduh ini kok boring banget ya, ngantuk banget gitu saya bilang sama guru Injil saya. Dan terus guru Injil saya kasih saya ayat ini. Dia kasih saya Yesaya 29:10 ayat 11. Tolong dibaca, Bu. Yesaya 29:10 sampai 11. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, for the Lord has brought out of your the spirit of deep sleep. Matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya, dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termaterai. Ya, jadi kalau kita baca Alkitab itu sebenarnya kayak terpaksa gitu ya, tidak ada ketertarikan, baca dengan tanpa doa terlebih dahulu, maka bukan Roh Kudus yang turun, tapi the spirit of deep sleep, ya, roh yang membuat tidur nyenyak yang turun sehingga kita menjadi mengantuk. Ya,
Dan karena kita mengantuk, maka ketika kita disuruh baca Alkitab, walaupun kita baca, kita nggak ngerti maksudnya apa. Ya, itu seperti kayak kita ada peta harta karun, ya, disuruh lihat peta harta karun, tapi kita tidak mengerti ini kode-kodenya apa. Ada kode silang, kode segitiga, kode kotak, ada warna merah, misalkan kita nggak ngerti. Dan kita juga nggak bisa dapat harta karun itu karena kita nggak tahu kode-kodenya. Nah, sama seperti itu. Alkitab itu termeterai, ya, termeterai dengan perumpamaan-perumpamaan. Yang mana kalau kita hanya dengan tanpa bimbingan Roh Kudus, ya, maka kita sulit untuk mengerti firman itu, ya. Jadi kita tidak bisa mengetahui dan menerima harta karun dari Alkitab itu. Nah, apa itu harta karun di Alkitab? Di Kolose 2 dikatakan untuk bisa mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Dan dari hikmat dan pengetahuan yang Allah berikan ini, maka kita bisa meroleh kekayaan dan juga kemuliaan yang berasal daripadamu. Seperti itu. Jadi harta karun, berkat sorga dan berkat bumi. Nah, saudara-saudara, di kitab Nehemia kan selama ini di gereja kami kalau kebaktian kedua sudah mengupas mengenai buku ke-11. Ini kan kita lagi bahas buku ke-1 ya, tapi di gereja lagi bahas buku ke-11 ya, buku ke-11 volume 2. Itu bicara mengenai kitab Nehemia ya. Itu setelah pemulangan ketiga bangsa Israel dari Babel, kan mereka membangun kembali tembok kota ya. Kemudian mereka melakukan pentahbisan ya. Coba kita lihat ini. Mereka itu berkumpul dari subuh hari, ya. Coba tolong dibaca, Bu. Nehemia 8 ayat 2. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Ya. Jadi umat Israel berkumpul ya dari subuh-subuh, kemudian mereka bilang sama Esra untuk minta dibawakan kitab Taurat. Ya, tentunya bukan hanya disuruh bawa saja kan. Nah, di ayat 4 ayat 4. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Jadi dibacakan kitabnya, misalkan seperti zaman sekarang dibacakan ayatnya, ya. Tetapi dari pagi sampai tengah hari, itu midday. Kalau kita baca Nehemia 9, itu dibilang seperempat hari, berarti 3 jam. Ya. Tapi selama 3 jam itu, seluruh umat memperhatikan dengan penuh perhatian. Dan terus baca, Bu. Nehemia 8 ayat 9. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Ya, jadi ini seperti ayatnya dibaca terus dikupas seperti gitu. Dijelaskan lagi maksud dari ayat ini. Terus ayat 10. Nehemia 8 ayat 10. Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mereka mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Ya, jadi karena umat Israel itu begitu merindukan firman Tuhan, sampai bersedia berkumpul dari subuh-subuh hari, dikasih khotbah berjam-jam, tapi tetap memperhatikan dengan baik, ya. Maka Tuhan memberikan kasih karunia sehingga mereka bisa menyadari firman. Sehingga ada keharuan di dalam hati mereka, sehingga mereka bisa menjadi bertobat dan bisa bersyukur. Makanya air mata mereka mengalir sambil mendengarkan firman. Ya, dan Nehemia bilang, tidak usah menangis. Karena hari ini bukan hari duka cita, tapi ini hari sukacita. Ya, coba kita baca ayat 13. Nehemia 8 ayat 13. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum.
untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Iya, jadi air mata yang tadinya mereka mendengarkan, terus kemudian menjadi mengalir air matanya karena ada air mata pertobatan, ya, air mata penyesalan, kemudian menjadi air mata sukacita karena akhirnya mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Jadi karena itu kita harus mulai belajar untuk mulai memperhatikan firman dengan baik-baik ya, supaya kita pun pada akhirnya bisa mengerti dan menerima sukacita yang besar. Dan kita mengerti tujuan hidup kita di bumi ini mau ngapain. Ya, memang kita hidup di bumi dari kecil kita sekolah harus rajin dengan giat. Setelah selesai dari sekolah kita mesti kerja, itu pun katanya mesti giat, ya kan. Tetapi giat-giat itu dari kecil sampai besar, ternyata itu katanya pekerjaannya cuma nomor 2, bukan pekerjaan utama kita. Apa itu pekerjaan utama kita? Tolong dibaca Yohanes 6 ayat 29. Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi kita lahir di bumi, kita tinggal di bumi. Pekerjaan utama kita nomor 1 harus percaya dulu. Terus nomor 2 baru pekerjaan kita yang lain yang di bumi ini. Seperti itu. Dan ketika kita percaya, maka pada akhirnya kita bisa menerima hidup kekal di sorga. Itulah tujuannya. Ya. Nah, pelajaran hari ini kita sampai di sini dahulu. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang penciptaan Adam. Mari kita berdoa. Halo Bapak, terima kasih ya Bapak atas firman-Mu yang telah mengajarkan kami betapa pentingnya mempelajari sisilah Tuhan. Bapak, tolong bantu kami untuk kami bisa mencabut segala akar kemalasan yang membuat kami menjadi malas untuk mengenal Engkau. Dan Bapak, kiranya Kau berikan kami hati yang merindu untuk mengenal firman-Mu, untuk bisa mengerti firman, sehingga ada pertobatan yang sejati, ada sukacita sejati di dalam hidup kami. Bapak, kami juga mohon bimbingan-Mu, agar kami bisa mengontrol setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami. Biarlah hanya kata-kata baik saja yang keluar dari mulut kami ini, Bapak. Bapak, kami juga hendak berdoa jika di dalam keluarga kami, di tempat kerja kami, ada masalah ya Bapak, ada kesulitan. Bapak, tolong kiranya Bapak Kau pulihkanlah Bapak, Kau terangilah jalannya Bapak. Kau bukanlah jalan menjadi jalan yang kering seperti Laut Merah ini ya Bapak. Bapak, kami naikkan doa syukur ini Bapak kepadamu saja Bapak. Terima kasih ya Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ibu Alida, terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan, sungguh sangat-sangat memberkati, karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi jalan kami. Terima kasih sekali lagi, dan kiranya kami bisa terus merindukan dan tetap mau mempunyai hati untuk membaca firman Tuhan. Walaupun tadi Ibu Alida bilang mata dan pendengaran beda. Artinya ketika kita merindukan sesuatu, pasti kita menggapai atau mau berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang kita rindukan. Puji Tuhan, kiranya hari ini kita terus merindukan firman Tuhan dan kita bawa ke hari-hari berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya